wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel EKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf misalnya ada suara hujan, karena dari tadi mau rekaman untuk materi, hujannya nggak bisa ditunggu. Jadi sambil ditemani hujan kita belajar ya. Nah, di sini kenapa ini layarnya blank? Karena ini saya mau bahas sedikit tentang latihan yang sebelumnya. Tentang banyaknya yang saya beri komentar, sejajarkan sama dengan tanda per. Kalau di catatan, saya sebelum-sebelumnya masih memaafkan. Kemudian untuk semester 1 sudah sering saya peringatkan. Nah, untuk semester 2 kali ini saya akan lebih selektif lagi. Di sini coba kalian perhatikan. Misalnya ada 3/5. Maka kalian harus menulis sama dengannya itu di antara per. Bukan 3/5. Ini bukan. Oke. Misalnya persamaan boleh. Misalnya apa kemarin? Misalnya 2x tambah 3 per 5x dikurang 1. Nah, sama dengannya di antara sini. Jadi yang kosong itu di antara pernya gitu. Ya, untuk penulisan diperhatikan. Di PowerPoint ini juga contohnya juga di antara gitu. Oke, jadi kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang fungsi inverse. Inverse merupakan kebalikan atau negasi. Nah, ini bisa kalian pelajari kemarin di buku kalian LKS halaman 21. Sambil dibuka bukunya ya. Nah, di situ dikatakan bahwa bukan 21. Halaman 19. Inverse merupakan kebalikan atau negasi. Jika fungsi f memetakan a ke b dan f itu misalnya dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan, ketika fungsi f ada x dan y, di mana x anggota himpunan A dan y anggota himpunan B. Nah, maka fungsi inverse ini dilambangkan dengan f pangkat negatif 1. Kalau fungsi komposisi kemarin dilambangkan dengan f bundaran G, maka fungsi inverse ini dilambangkan dengan f pangkat negatif 1. Nah, kemudian relasi yang memetakan dari B ke A itu disebut fungsi inverse-nya. Jadi, di sini kan ada gambar diagram panah. Jika dari A ke B itu disebut fungsi, maka dari himpunan B ke himpunan A adalah fungsi inverse-nya. Nah, kemudian fungsi f dari A ke B memiliki fungsi inverse f pangkat negatif 1 jika dan hanya jika f adalah fungsi bijektif atau himpunan A dan himpunan B berkorespondensi satu-satu. Nah, misalnya di gambar yang di sebelah kiri itu ada A1 pasangannya B1, A2 pasangannya B2, A3 pasangannya B3, itu disebut fungsi f misalnya. Berarti fungsi inverse-nya kebalikannya, berarti B1 pasangannya A1, dari B2 pasangannya ke A2, di B3 pasangannya ke A3. Nah, kemudian langkah-langkah untuk menentukan inverse itu ada di halaman 20. Yang pertama adalah buatlah permisalan fx sama dengan y pada persamaan. Nah, kemudian selesaikan persamaan sehingga diperoleh x sebagai fungsi y atau x sama dengan f inverse y. Kemudian gantikan variabel y dengan variabel x pada f inverse y sehingga diperoleh f inverse x. Oke, nah kita masuk ke contoh. Di sini di halaman 20 itu ada beberapa contoh, 3 contoh ya. Nah, nanti akan saya pisah-pisah untuk beberapa kali pertemuan supaya memudahkan kalian. Nah, yang pertama kita akan bahas fungsi inverse dari fungsi linear dulu. Linear itu sudah kan dipelajari di SMP bahwa bentuk umumnya adalah
fx sama dengan ax tambah b, di mana a dan b ini kita katakan adalah konstanta yang merupakan anggota bilangan real. Jadi angkanya itu bebas, boleh pecahan, boleh bilang biasa, boleh negatif, bahkan boleh 0 sebenarnya. Tapi kalau fungsi linier, a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian x dan y di sini berperan sebagai variabel. Nah, di sini kita ada beberapa, kalau kalian rajin, kalian cari di internet itu tentang rumus cepat inverse. Jadi ada beberapa bentuk yang bisa dicari bentuk cepatnya atau rumus cepatnya. Misalnya fungsi linear ini. Nah, fungsi cepatnya saya tahu kalian itu memiliki rasa penasaran yang besar. Jadi mari kita buktikan atau kita cari dari mana sih fungsi itu ada dapat rumus cepatnya. Nah, di sini misalnya bentuk umumnya adalah x tambah b. Maka cara mencarinya ini bisa kalian ikuti stepnya, kita anggap mencari inverse yang manual. Pertama fx-nya tadi harus diubah jadi y. Jadinya y sama dengan ax tambah b. Nah, kita anggap a-nya itu positif lah. Jadi kita tukar tempatnya supaya y-nya tidak negatif. Jadinya ax tambah b sama dengan y. Kemudian karena b ini berperan sebagai konstanta atau angka, maka b-nya kita pindah terlebih dahulu dari plus jadi minus. Jadinya ax sama dengan y dikurang b. Nah, kemudian ax itu sama aja dengan a dikali x. Supaya jadi x sama dengan, maka harus jadi bagi. Jadinya x sama dengan y kurang b per a gitu. Nah, x tadi kita pada step yang kedua bisa dilihat di bukunya di halaman 20. Dikatakan yang di poin B, x adalah f inverse dengan variabel y. Jadi bisa kita tuliskan adalah f inverse y sama dengan y kurang b per a. Kemudian f inverse x-nya adalah yang y-nya tinggal diubah menjadi a. Jadinya f inverse x adalah x kurang b per a. Ini termasuk rumus cepatnya. Nah, mari kita masuk ke contoh. Ini yang kita bahas adalah contoh yang ada di buku kalian di halaman 20 tadi yang A. Contoh 1, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 5x tambah 2. Nah, di sini caranya adalah kita pakai cara yang biasa saja dulu. Kita tuliskan dulu fx-nya sama dengan 5x tambah 2. Kemudian fx-nya kita ubah jadi y. Jadinya y sama dengan 5x tambah 2. Kemudian pastikan kalian tahu angka di depan variabel x itu positif atau negatif. Nah, jika ini positif, maka kalian tukar seperti kita mendapatkan rumus cepat tadi. Tapi misalnya negatif, biarkan x-nya itu tetap di situ, nanti kita pindah. Nah, kalau ini positif, maka kita tukar posisi. Jadinya 5x tambah 2 sama dengan y. Kemudian yang berperan sebagai angka adalah 2. 2 awalnya positif, kita pindah jadi negatif. Jadinya kita tulis 5x sama dengan y dikurang 2. Kemudian sama seperti ax tadi, a kali x. Kalau di sini 5 dikali x, berarti dibaliknya atau ditukarnya, misalnya melewati sama dengan, itu jadi bagi. Maka jadinya x sama dengan y dikurang 2 per 5 atau dibagi 5. Nah, x tadi adalah f inverse y. Jadi kita tulis f inverse y sama dengan y kurang 2 per 5. Nah, kemudian f inverse x-nya adalah tinggal diganti variabel x-nya dari y. Jadi awalnya y jadi x, jadinya x kurang 2 per 5. Udah. Nah, kemudian pakai cara cepatnya adalah fx sama dengan 5x tambah 2. Nah, yang jadi a adalah angka yang ada di depan variabel x. Jangan kalian masukkan x-nya, angkanya doang. Berarti a-nya adalah 5, kemudian b-nya adalah angka yang tidak memiliki variabel. Kalau negatifnya diajak, kalau nggak ada negatifnya nggak usah. Berarti kita tulis a-nya sama dengan 5, b-nya sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke rumus cepatnya adalah f inverse x sama dengan
X kurang B per A tadi. Nah, kita masukkan X kurang B per A. B-nya adalah 5. B-nya adalah 2. Jadinya X kurang 2 per 5. Ini rumus cepat. Nah, kalau mau mengerjakan soal, kalian tuh bebas sebenarnya mau pakai rumus cepat atau pakai rumus yang biasa, tergantung kenyamanan kalian, asal jawabannya benar aja. Kalau saya sih ya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah tentukan inverse dari X kurang 7. Nah, ini kita jawab pakai cara yang pertama dulu. Fx-nya kita ubah jadi Y. Jadinya Y sama dengan X kurang 7. Nah, X-nya ini, X doang kan, berarti angka di depannya adalah 1. Maka kita tukar tempatnya. Jadinya X kurang 7 sama dengan Y. Nah, kemudian angkanya adalah 7. Jadinya X sama dengan 7-nya dari kurang pindah jadi tambah. Jadinya X sama dengan Y tambah 7. Kemudian X tadi kita ubah jadi F inverse Y. F inverse Y sama dengan Y tambah 7. Jadinya F inverse X adalah X tambah 7. Kemudian cara yang kedua, cara cepat. Ini A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 7. Berarti F inverse X kita masukkan ke rumus X kurang B per A. Jadinya adalah X dikurang B-nya adalah negatif 7 dibagi 1. Jadinya bisa kita tulis F inverse X adalah X tambah 7. Sama aja. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu tentukan inverse dari Fx sama dengan negatif 4x tambah 7. Kita jawab pakai cara pertama dulu. Fx adalah negatif 4x tambah 7, kita ubah Fx-nya jadi Y. Nah, kemudian karena angka di depan X-nya itu negatif, maka langsung kita pindah aja. Kita tukar tempatnya X dengan Y-nya. Tapi tandanya kita ubah, 9-nya tetap. Berarti negatif 4X dari negatif pindah jadi positif. Jadi 4X sama dengan Y-nya dari positif, jadinya negatif Y tambah 9. Kemudian dibagi lagi. X sama dengan negatif Y tambah 9 dibagi 4. Kemudian ubah juga X-nya menjadi F inverse Y. Jadinya negatif 9 per 4 itu adalah F inverse Y. Kemudian F inverse X-nya adalah negatif X ditambah 9 per 4. Nah, kemudian cara yang kedua adalah cara cepat. A-nya berarti apa? A-nya adalah negatif 4, kemudian B-nya adalah 9. Nah, di sini F inverse X-nya kita masukkan ke rumus, yaitu adalah X dikurang 9 per negatif 4. Biasanya penyebut itu kalau di pilihan ganda tidak ada yang negatif, maka ini harus kita kalikan dengan negatif 1 semua, atau semua tandanya diubah, awalnya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Akhirnya endingnya sama, jadinya negatif X tambah 9 per 4. Tapi di pilihan ganda itu terkadang tertulisnya itu adalah 9 kurang X per 4 gitu. Jadi kalau nanti ketemu soal pilihan ganda, bisa-bisa kalian memanipulasi letaknya, misalnya depan ke belakang, belakang ke depan, atau perlu dikali negatif 1 gitu. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi inverse lainnya yang lebih banyak. Ini kalian ulang-ulang lagi di pemahaman materi yang cara biasa. Karena terkadang pakai cara biasa menurut saya lebih mudah daripada pakai cara cepat yang perlu menghafal. Kalau pakai cara biasa itu perlunya tuh cuma memahami saja. Nah, kemudian kalau mau pakai cara cepat, silahkan juga, dipersilahkan, monggo. Silahkan kalian cari di internet, boleh kalian tulis langsung di buku kalian, di tabel. Banyak sekali buku-buku, atau kalau mau cari di Google, di internet, tulis aja rumus cepat inverse. Oke. Kemudian yang terakhir yang saya tekankan adalah
Ketika kalian mengumpul tugas, pastikan tugas yang kalian kumpul adalah milik kalian sendiri. Karena jika tugas yang kalian kumpul milik orang lain, maka yang rugi adalah yang memberi dan yang men-share. Maka keduanya karena sudah mengecewakan akan saya berikan punishment. Oke. Nah, kemudian untuk tugasnya kalian boleh saling kerjasama, tapi berbuat baik itu tidak harus memberikan jawaban. Lebih baik kalian itu mengajarkan. Ilmu semakin bertambah, semakin ingat, yang tidak bisa pun jadi bisa. Dan saya tekankan lagi-lagi, jika masih ada yang belum paham, silahkan saja ditanyakan di grup WhatsApp. Jangan di grup WhatsApp itu dijadikan grup yang hanya men-share informasi kehadiran, nilai. Jadikan grup itu diskusi. Terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau untuk murid-murid